Baik, kita mulai saja ya. Kita langsung saja soal yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Di sebuah puskesmas ada konflik antara petugas administrasi dengan, tolong jangan dicoret dulu ini. Jangan dicoret dulu layarnya ya. Baik, kita langsung di sebuah puskesmas ada konflik antara petugas administrasi dan tenaga kesehatan, tenaga medis ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa Eh, di sini dijelaskan dalam kasus yang pertama ini bahwa di sebuah puskesmas ada konflik antara petugas administrasi dan tenaga medis terkait prosedur pengisian data pasien. Nah, yang menyebabkan keterlambatan pelayanan. Jadi di sini itu konfliknya antara petugas administrasi dengan tenaga medis. Jadi biasanya sih kalau dalam nurse station atau di di bagian administrasi itu biasanya ada medis, ada tenaga keperawatan, kemudian ada juga tenaga kesehatan lain, tetapi ada dalam satu catatan terintegrasi yang termasuk semua prosedur yang ada di situ dan termasuk juga adalah interprofesional kolaborasi. Jadi bukan hanya satu profesi dalam satu buku status tadi, tapi cukup banyak. Nah, apa tindakan terbaik untuk menyelesaikan konflik ini? Jadi, ini kan ranah puskesmas ya, bukan rumah sakit, tapi kita menganggap bahwa orang di administrasi ini ada konflik atau masalah dengan pihak medis atau dokter. Menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah. Ingat dari kata-kata menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah berarti secara tidak langsung kita orang ketiga kan, cuman bisa saja tidak melibatkan para eh, para apa yang termasuk dalam masalah konflik tadi, entah itu dokternya atau tenaga administrasinya. Jadi secara tidak langsung ini tidak memiliki bobot yang tinggi. Mengajukan pelatihan bersama untuk menyelaraskan pemahaman prosedur. Jadi di sini menyelaraskan itu kan artinya kita mencari solusi yang baik di antara tenaga medis dengan tenaga administrasi dengan menyelaraskan. Artinya kita sama-sama cari kira-kira mana win-win solution yang paling baik untuk kita lakukan bersama. Kemudian memberikan sanksi kepada pihak yang tidak mendengar, tidak mengikuti prosedur. Saya kira ini langkah terakhir. Membagi tugas pengisian data hanya kepada tenaga administrasi, ini juga tidak boleh. Menyusun kebijakan baru tanpa melibatkan staf, seharusnya melibatkan staf. Jadi yang benar di situ adalah Bravo atau memiliki bobot yang paling tinggi dengan mengadakan pelatihan bersama untuk menyelaraskan pemahaman prosedur. Kita lanjut ke soal nomor 43. Dalam rapat evaluasi, seorang manajer mendapati beberapa staf merasa komunikasi dengan pimpinan terlalu formal dan kaku, sehingga merasa mereka enggan memberikan masukan. Jadi kadangkala ada pimpinan itu yang sifatnya kaku dan tidak mampu menerima aspirasi banyak orang karena orang itu enggan, takut bahkan ya untuk menyuarakan pendapat. Jadi, kira-kira apa pendekatan terbaik untuk kita meningkatkan komunikasi? Itu mengadakan sesi informal untuk mendengar masukan staf. Jadi, sesi yang tidak resmi. Itu kalau kita katakan informal. Mengurangi formalitas dalam setiap rapat kerja. Kemudian membuat aturan baru tentang cara memberikan masukan, menggunakan platform digital untuk menerima masukan secara anonim, atau menunjuk perwakilan staf untuk menyampaikan masukan secara formal. Nah, kira-kira ini persoalannya adalah dalam rapat evaluasi bahwa ada seorang manajer mendapati beberapa staf itu merasa komunikasi dengan pimpinan terlalu formal dan kaku. Jadi benar di situ adalah bahwa memang mengadakan sesi informal untuk mendengar masukan staf itu biasanya cenderung lebih luwes atau dianggap itu tidak kaku.
Nah, karena kadangkala orang-orang yang pimpinan dengan karakter yang terlalu formal dan kaku itu, maka biasanya pendekatannya adalah dengan cara yang sebaliknya. Nah, di sini sebenarnya kuncinya ya, bahwa pimpinannya terlalu kok kaku ya, monoton kayak begitu. Jadi perlu dengan sesi informal untuk mendengar masukan staff. Kemudian nomor 44. Sebuah rumah sakit ingin meningkatkan kerjasama lintas departemen untuk memperbaiki alur rujukan pasien. Namun beberapa kepala departemen enggan atau tidak ingin berkolaborasi karena perbedaan prioritas. Jadi intinya di sini bahwa ingin meningkatkan kerjasama lintas atau boleh saya istilahkan ini collaboration interprofesional. Jadi kolaborasi antar profesi dengan memperbaiki alur rujukan pasien. Nah, apa solusi yang paling efektif? Yang pertama itu mengadakan pertemuan reguler antara kepala departemen. B itu menetapkan target kerja sama sebagai indikator kinerja departemen, memberikan insentif bagi departemen yang berkolaborasi dengan baik, meminta direktur rumah sakit untuk membuat keputusan final, melibatkan pihak eksternal untuk memediasi konflik antar departemen. Jadi menurut kalian, kalau kita lihat di kasus ini bahwa untuk meningkatkan kerjasama lintas departemen untuk memperbaiki alur rujukan pasien, kira-kira apa yang kita ingin lakukan ya solusinya. Sementara di satu sisi kepala departemen ini tidak ingin berkolaborasi karena perbedaan prioritas. Apakah mengadakan pertemuan reguler antara kepala departemen, menetapkan target kerja sebagai indikator sepertinya memiliki bobot yang paling tinggi ini adalah Bravo ya, bahwa menetapkan target kerja sama target kerja sama. Jadi ini kan masalahnya di kerja sama, dia tidak ingin bekerja sama atau berkolaborasi. Jadi kita harus menetapkan target dari kerjasama kita. Nah, kira-kira apa sih yang perlu kita kolaborasi? Nah, ini ya yang akan ketemu nanti dengan kepala departemen ini. Jangan-jangan dia tidak sepakat dengan poin-poin kolaborasinya, sehingga kita harus bicarakan. 45 bahwa kepala puskesmas menerima kritik bahwa ia terlalu sering memimpin dengan gaya otoriter, sehingga beberapa staf itu merasa tertekan. Nah, bayangkan saja kalau pimpinan kalian itu karakternya adalah otoriter. Nah, sehingga beberapa staf itu sangat tertekan, tidak nyaman. Kira-kira gaya kepemimpinan apa yang sebaiknya diterapkan untuk memperbaiki situasi ini? Apakah itu adalah kepemimpinan demokratis dengan melibatkan staf dan pengambilan keputusan dalam pengambilan keputusan? Jadi demokratis itu ingat ini baik-baik, sifatnya itu selalu musyawarah, rapat, diskusi. Nah, itu adalah demokratis. Artinya, suatu keputusan yang lahir biasanya adalah atas eh, dasar dari pertemuan atau diskusi atau dilakukanlah suatu meeting. Itulah demokratis dan diputuskan bersama. Kepemimpinan transaksional dengan memberikan penghargaan untuk kinerja baik, kepemimpinan laissez-faire dengan memberikan kebebasan penuh kepada staf, kepemimpinan otoriter dengan fokus pada kepatuhan, dan kepemimpinan transformasional untuk memberi inspirasi kepada staf. Saya pikir di sini yang memiliki bobot yang paling tinggi sepertinya adalah A ya, jadi kepemimpinan demokratis. Jadi demokratis itu artinya kalau laissez-faire itu artinya acuh, dia tidak peduli. Artinya tiba masa tiba akal. Nah, kadang-kala kalau kalian memiliki kecocokan dengan gaya kepemimpinan seperti ini, bisa jadi kalian itu karakternya adalah laissez-faire. Laissez-faire itu suka dengan hura-hura, tiba masa tiba akal, tidak ada perencanaan yang matang. Ya itulah laissez-faire. Otoriter, nah kalau otoriter itu sifatnya di mana pemimpin itu adalah keputusan tertinggi. Artinya apapun yang kita rapatkan, walaupun mungkin saya kurang setuju, walaupun nanti ada yang tidak setuju dengan yang akan saya putuskan, itu akan tetap saya putuskan. Atau bisa jadi ada yang hasil yang sudah dirapatkan, tapi dia memutuskan yang lain. Itu otoriter namanya ya.
Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, nomor 46. Konflik terjadi antara dokter senior dan dokter junior. Anggaplah kalian perawat senior dengan perawat junior di sebuah rumah sakit. Karena dokter senior merasa pengalamannya tidak dihargai oleh dokter junior, apa langkah pertama yang harus diambil untuk menyelesaikan konflik ini? A. Itu memberikan pelatihan komunikasi antar generasi, meminta dokter junior untuk meminta maaf kepada dokter senior, memisahkan mereka dalam tugas yang berbeda, mengadakan pertemuan untuk mencari solusi bersama, memberikan penghargaan khusus kepada dokter senior. Jadi anggaplah ini masalahnya di sini, kurangnya penghargaan atau respect senior dengan junior. Nah, apa langkah pertama yang harus dilakukan? Ya, tentu saja memiliki bobot yang paling tinggi di sini adalah Delta ya, di mana mengadakan pertemuan untuk mencari solusi bersama. Jadi, kenapa bukan langsung memberikan pelatihan komunikasi antar generasi? Dengan mengadakan pertemuan untuk mencari solusi, disinilah kita akan merencanakan salah satunya adalah pelatihan komunikasi terapeutik atau komunikasi efektif dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 47 ya. Seorang manajer rumah sakit mendapati beberapa staf merasa beban kerja mereka itu tidak merata dibandingkan rekan kerja lainnya. Jadi, anggaplah beban kerjanya itu terlalu berlebihan dibandingkan orang lain. Apa langkah terbaik untuk menangani masalah ini? A itu membagi ulang tugas secara merata berdasarkan kompetensi staf. Kemudian B itu memberikan insentif kepada staf dengan beban kerja lebih berat, mengadakan evaluasi bersama untuk membahas pembagian kerja, menambah jumlah staf untuk mengurangi beban kerja, menunda penyelesaian masalah hingga keluhan menurun. Nah, kalau kita lihat di kasus ini, masalahnya hanya satu, bahwa manajer rumah sakit ini mendapati beberapa staf merasa beban kerjanya itu ternyata tidak merata dibandingkan kerja yang lain, dibandingkan rekannya yang lain ya. Jadi artinya memiliki bobot yang paling tinggi bisa saja adalah Charlie ya mengadakan evaluasi bersama untuk membahas bagian kerja. Hmm. Nah, jadi di sini A dengan C itu cukup memiliki bobot yang paling tinggi ya. Kalau kita lihat, kalau menambah jumlah staf untuk mengurangi beban kerja, maka honor akan bertambah. Jadi penambahan jumlah staf biasanya penambahan honor atau penambahan gaji. Menunda penyelesaian masalah maka bisa berlarut-larut bahkan bisa pecah menjadi bom waktu ya. Memberikan insentif kepada staf dengan beban kerja lebih berat. Jadi artinya ini bisa saja kita lakukan, tapi insentif itu sifatnya terbatas. Nah, membagi ulang tugas secara merata berdasarkan kompetensi staf. Jadi ini bisa dilakukan, tetapi perlu dulu dilakukan evaluasi. Artinya kita melakukan penilaian supervisor. Kita lakukan kira-kira yang mana yang bagian merasa bebannya itu tidak merata, kira-kira beban yang mana. Sehingga dengan begitu tentu kita akan membahas job desk daripada masing-masing staff tersebut. Oke, kita lanjut ke nomor 48. Sebuah tim kesehatan masyarakat menghadapi ketegangan karena adanya anggota tim yang terlalu dominan dalam diskusi kelompok. Jadi anggaplah tim kesehatan masyarakatnya ini menghadapi problem lah karena ada dominansi dari anggota tim dalam satu kelompok. Kenapa kalau ada dominansi biasanya eh, anggota tim yang lain itu akan meredup karena adanya yang dominan. Makanya dominansi itu tidak boleh sebenarnya. Usahakan dalam setiap lini itu stafnya itu merata kemampuannya. Seharusnya begitu. Itulah organisasi yang sehat. A. Meminta anggota tim yang dominan untuk mengurangi keterlibatannya. Tentu ini juga bukan solusi. Memberikan kesempatan berbicara secara bergiliran kepada semua anggota. Mengganti anggota tim yang dominan dengan anggota baru. Mana nih yang E, C, E, D. Sorry. Membatasi diskusi kelompok dan fokus pada arahan pimpinan. Memberikan pelatihan tentang etika kerja tim. Jadi yang benar atau memiliki bobot yang paling tinggi adalah Bravo ya, memberikan kesempatan berbicara secara bergiliran kepada semua anggota. Ini sesi curhat. Jadi, kadangkala untuk menemui suatu masalah atau problem, kita perlu yang namanya berbicara atau yang menyampaikan pendapat. Jadi, dengan tim kesehatan masyarakat kan menghadapi masalah karena
ada dominansi. Berarti kita harus memberikan ruang untuk, ayo bicara semuanya, jangan satu orang saja. Itu maksudnya ya. Jadi memiliki bobot yang paling tinggi itu adalah Bravo B. Nomor 49, kita lanjut. Dalam rapat kerja rumah sakit, terdapat konflik antara manajer keuangan dan kepala departemen medis mengenai alokasi anggaran. Di sini tantangannya nih. Berarti konflik karena anggaran antara manajer keuangan dan kepala departemen. Apa strategi yang terbaik untuk konflik ini? Meminta direktur rumah sakit memutuskan alokasi anggaran, menggunakan data transparan untuk mengevaluasi kebutuhan anggaran, membagi anggaran secara merata untuk menghindari konflik, mengalihkan fokus pada isu lain yang lebih mendesak, mengurangi anggaran untuk kedua. Jadi yang memiliki bobot yang paling tinggi sepertinya antara Bravo dan Charlie. Jadi tapi intinya kalian harus pahami bahwa di sini persoalannya adalah terjadi konflik antara manajer keuangan dengan kepala departemen tentang alokasi anggaran. Artinya alokasi itu adalah penempatan anggaran, pengalokasiannya, penempatannya pada pos-pos yang mana itu. Jadi misalnya ada tentang belanja pegawai, ada alokasi tentang sarana dan prasarana, ada alokasi dana tentang pengembangan dosen, pengembangan SDM. Nah, itu seperti itu maksudnya. Kira-kira yang mana memiliki bobot yang paling tinggi adalah Bravo. Menggunakan data transparan untuk mengevaluasi kebutuhan anggaran. Jadi ingat baik-baik, selalu didahulukan itu adalah evaluasi. Jadi kalau ada suatu konflik yang muncul, kita harus melihat secara transparan dan menyeluruh dan melalui bagian evaluasi. Jadi kita melihat kira-kira masalahnya di mana ini ya. Oh, terkait dengan alokasi penganggaran. Oh, berarti setelah kita mengevaluasi secara penuh tentang kebutuhan anggaran, tentu dengan data yang transparan, data yang terbuka atau kredibel. Nah, selanjutnya tentu bisa saja kita melakukan membagi anggaran secara merata untuk menghindari konflik. Itu justice, prinsip justice ya, atau keadilan. Nomor 49, nomor 50. Seorang direktur rumah sakit ingin meningkatkan hubungan antar staf dan pasien dengan mempromosikan komunikasi empati. Apa langkah pertama yang harus diambil? Jadi, direktur rumah sakit ini ingin meningkatkan hubungan antar staf dan pasien. Jadi, kira-kira dia ingin ada komunikasi empatik. Empatik itu ada perhatian atau caring. Nah, kira-kira mengadakan pelatihan komunikasi empati untuk seluruh staf, memberikan penghargaan kepada staf yang komunikasinya dinilai baik, menyusun pedoman standar komunikasi dengan pasien, mengevaluasi interaksi staf dan pasien secara langsung, mengurangi beban kerja staf untuk meningkatkan fokus mereka. Jadi memiliki bobot yang paling tinggi adalah A ya, mengadakan pelatihan komunikasi empati untuk seluruh staf. Ada persoalannya adalah di komunikasi. Itu aja, kayaknya lebih mudah ini soal yang ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Eh, ini tentang soal ya. Nah, seorang perawat ditempatkan di sebuah desa terpencil dengan masyarakat adat yang memiliki tradisi bahwa semua kelahiran harus dilakukan di rumah oleh dukun beranak. Saat seorang ibu hamil mengalami komplikasi serius, perawat tersebut merekomendasikan rujukan ke rumah sakit. Namun, keluarganya menolak karena tradisi. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh perawat dalam situasi ini? A itu memaksa keluarga untuk segera membawa pasien ke rumah sakit, menghormati keputusan keluarga, membiarkan dukun beranak menangani dia tidak boleh. C itu melibatkan tokoh adat untuk mendiskusikan pentingnya rujukan medis. Nah, ini lebih pada gimana suatu komunikasi itu bisa efektif sampai ke desa yang terpencil ini, di mana melibatkan tokoh adat atau tokoh masyarakat. Karena biasanya, atau bisa juga kepala sukunya sebenarnya. Kalau ada ini tentang kaitannya dengan culture atau suku, biasanya yang lebih efektif itu adalah langsung ke kepala sukunya. Karena dia pasti didengar oleh orang-orang atau masyarakat yang ada di situ. Supaya program apa sih yang mau diberikan ini? Dukun beranak saat ibu mengalami komplikasi serius. Oh, lebih kepada pertolongan pada persalinan. Oke, jadi yang benar di situ adalah Charlia melibatkan tokoh adat untuk mendiskusikan pentingnya rujukan medis bisa segera tertangani di rumah sakit. Nomor dua,
Seorang dokter yang baru bertugas di daerah, mayoritas penduduk memiliki pola makan tinggi garam, mengalami kesulitan mengajak pasien mengubah kebiasaan tersebut untuk mengurangi risiko hipertensi. Jadi kebiasaan, jadi anggaplah kebiasaan ini suka makanan yang tinggi natriumnya. Pasien merasa tradisi makan mereka adalah bagian dari identitas budaya. Nah, apa yang seharusnya diambil oleh dokter? Menghentikan upaya edukasi karena pasien menolak. Berarti hak otonominya ya. Mengancam pasien dengan konsekuensi kesehatan yang serius ini tidak boleh. Menjelaskan manfaat kesehatan dengan bahasa yang sederhana menggunakan contoh lokal. Ini seperti yang memiliki bobot yang tinggi ya Charlie. Ini bisa dibaca bahwa sebenarnya intinya di sini adalah masyarakat di sini memiliki pola makan tinggi garam atau natrium, sehingga ini kebiasaan yang akan bisa berisiko tinggi terjadinya hipertensi. Apa yang perlu dilakukan? Sebaiknya menjelaskan manfaat kesehatan dengan bahasa yang sederhana dan mudah diserap atau dipahami oleh masyarakat. Karena kalian sudah pernah melalui ini mungkin, kalau kalian berdiskusi dan memberikan edukasi di masyarakat, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi dan serap atau istilah asing yang sulit dipahami oleh masyarakat. Nomor selanjutnya, seorang pasien dari komunitas migran mengalami kecemasan yang tinggi setiap kali menjalani perawatan medis karena tidak memahami bahasa dan prosedur yang digunakan. Apa yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan? Menggunakan penerjemah dan pendamping budaya selama perawatan ini sepertinya ya. Kayaknya ini pernah dibahas ini. Mengabaikan kecemasan pasien karena bukan bagian dari masalah medis. Kemudian memberikan brosur informasi dalam bahasa asing yang tersedia. Kemudian menyuruh pasien belajar bahasa setempat agar lebih memahami prosedur, mengurangi interaksi langsung. Ya, yang benar ya, mengajarkan menggunakan penerjemah atau pendamping budaya. Jadi itu pentingnya ya. Jadi culture itu kebiasaan itu harus dipahami, bukan serta-merta karena ini adalah adatnya atau budayanya kita kemudian abai. Tidak boleh karena ini adalah budaya atau culture. Kita sampai ke nomor 5 ya. Nanti kita lanjut lagi esok hari. Di sebuah daerah dengan mayoritas penduduk yang percaya pengobatan tradisional, seorang pasien yang baru menjalani operasi meminta izin untuk menggunakan ramuan herbal sebagai bagian dari proses pemulihan. Apa tindakan yang harus dilakukan? Menolak permintaan pasien karena dapat mengganggu hasil operasi, mengizinkan pasien tanpa konsultasi tambahan, berkonsultasi dengan dokter untuk mengevaluasi keamanan ramuan tersebut. Ya, sepertinya ini Charlie yang memiliki bobot yang paling tinggi. Kenapa? Karena ada hal tertentu. Seperti kemarin ada salah satu eh, apa ya, boleh dikatakan teman meminta izin untuk mendatangkan ustadz untuk membaca doa. Nah, ini kan harus minta izin, seharusnya minta izin karena kira-kira apakah ditambahkan dengan apa dengan obat tertentu atau seperti apa itu harus melalui izin penanggung jawab. Penanggung jawab dokter itu adalah penanggung jawab pasien utama ya. Nomor 5 di klinik di sebuah klinik seorang pasien perempuan dari komunitas konservatif menolak diperiksa oleh dokter laki-laki. Saya kira sudah pernah dibahas ini. Jadi ini persoalan ya bahwa pasien itu tidak ingin diperiksa oleh dokter atau tenaga kesehatan laki-laki. Memaksa pasien untuk diperiksa oleh dokter yang ini tidak boleh dipaksa. Menghormati permintaan pasien, mencari dokter perempuan jika memungkinkan, ya boleh. Menjelaskan bahwa klinik tidak memiliki dokter perempuan dan memberikan persilakan pasien untuk pergi ini juga tidak boleh. Menunda pemeriksaan hingga pasien berubah pikiran, menghubungi keluarga pasien untuk membujuk. Saya kira ini bot yang paling tinggi adalah ini ya, menghormati permintaan pasien dan mencari perempuan jika memungkinkan atau dokter perempuan. Oke, bravo yang benar. Oke, saya kira itu ya untuk pertemuan kita malam hari ini. Kalau ada pertanyaan, boleh kalian bertanya di grup. Kebetulan ada ini apa? Setelah ini ada kegiatan, jadi kalian boleh langsung bertanya di grup ya. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan kita. Nanti rekamannya kalian bisa nonton kembali. Intinya latihan terus, jangan patah semangat, analisa terus data fokusnya di mana yang kira-kira itu adalah pengeco dari
option jawaban. Misalnya menunda pemeriksaan itu tidak boleh karena menunda itu bukanlah suatu solusi. Jadi kata-kata begitu kira-kira itu akan membuat kalian itu berpikir keras bahwa ini nggak mungkin saya melakukan penundaan kan. Jadi itu namanya critical thinking. Maka ini menghormati permintaan pasien mencari dokter perempuan, ya betul. Menjelaskan bahwa klinik tidak memiliki dokter. Sebenarnya kita tidak boleh menjelaskan bahwa klinik tidak memiliki dokter perempuan dan mempersilahkan pasien untuk pergi. Di sini kata-katanya, mempersilahkan pasien untuk pergi tidak boleh karena belum diperiksa atau belum ditangani dengan baik dan pasien sudah langsung main diusir, itu adalah bagian daripada pelanggaran. Jadi hal-hal begitulah yang kemudian kalian harus baca. Ini adalah pengecoh, ini adalah tak fokus, ini penting. Kira-kira mampu menyelesaikan masalah, itu yang ketiga. Jadi pilihlah option jawaban yang jika dipilih itu mampu menyelesaikan masalah. Nah, atau kira-kira ini adalah the best answer yang kira-kira menjawab semua masalah yang ada. Itu ya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima